hari nggak ke sekolah itu di rumah. Karena memang betul gue nggak ke sekolah itu di rumah, bukannya. maksudnya nyokap lu ngejelasin di rumah ngapain? Pasti tanya dong sama guru. Iya, gue main PS aja bang. SMA udah kapan? Udah gua 18 masuk tahun yang SMA lalu. 20 tahun lalu. Enak Sekolah ya? 70 Bulungan terkenal dengan 6 tawuran. Betul. Bener dong? Weh, guru-guru lagi rapat, kita pulang cepet. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Ati Vlog Channel yang sudah rebranding menjadi teman lama. Teman lama. Sesuai dengan penjelasan di konten kita sebelumnya. Betul, dari Malam Misteri ya. Betul. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya akan ada hal baru nih di channel ini. Ini dia nih hal baru yang ada di channel Apaan ini. tuh? Apaan tuh? Kita akan ada beberapa program seru selain yang ngebahas horor, Bang Angga gitu. Benar. Jadi kalau di program ini kita kasih namanya Masa SMA. Masa SMA. Betul. Tentang apa sih? Jadi masa SMA tuh tentang sebenarnya kita ngobrolin tentang hal-hal yang kita alami selama masa SMA, khususnya kan gue sama Al ini kita temenan lama nih. Iya. Teman SMA kita sekolah di SMAN 35. Jakarta Pusat. Jadi Al ini junior gue, kita beda berapa tahun? 2 tahun. Jadi Al ini 2 tahun di bawah gue. Betul. Jadi kita akan ngomongin tuh, berarti khususnya dari zaman 2004 ya. Gue masuk tuh 2004, Gue 2006. 2006 ya sampai Al lulus tuh 2009. 9. Tapi gue yakin sih Al kayaknya masih relate harusnya nih sama Masih relate. masih Al yang relate. Masa SMA itu template-nya seperti itu ya. Mungkin Iya. secara teknologi ada perkembangan dan lain-lain, tapi keseruannya kayak masih sama ya dari zaman dulu sampai nanti dan Pasti. seterusnya. Oke, nah berarti episode 1 Al apaan nih Al kita? Jadi Bang, di episode 1 ini karena ini adalah awal, gue ingin ngebahas tentang awal mula kita menjadi anak SMA Bang. Oke. Gitu, pasti cerita lo berbeda nih sampai akhirnya kita bisa memilih SMA 35 menjadi tempat kita bersekolah di masa SMA. Gitu. Benar. Kalau dari lo gimana Bang? Oke, gue dulu bisa ya. sampai akhirnya lo memilih SMA 35 nih? Nah kalau gue nih Al dulu tuh nggak tahu, gue nggak kepikiran tuh. Mungkin kalau lo beda nanti ya kalau cerita. Iya, Kalau gue iya. tuh nggak kepikiran kayak, oh gue pengen SMA ini nih karena anak basketnya, atau Iya. SMA ini yang terkenal gaul-gaulnya, atau unggulan gitu Iya. karena akademiknya atau apa. Tapi gue emang ada SMA pilihan, SMA 4. Cuma gue lupa alasan kenapa gue milih SMA 4. Oke. SMA 4 tuh di Gambir. Deket Pertamina ya? Iya, Betul. Pertamina. Jadi tuh SMA 4 tuh di Gambir. Nah, gue sebenarnya pengen ke sana. Jadi ceritanya abis kita lulusan nih, dapat pengumuman lulus SMP, Iya. gitu kan. Oh, sorry, gue bukan di SMP dulu, gue tuh madrasah Madrasah. Sanawiyah. Oke. Gue mundur bentar, jadi gue madrasah Sanawiyah tuh di Jamiat Her, di Oke. Tanah Abang. Oke. Habis itu setelah pengumuman lulus, ngumpul lah kita di kelas nih. Ceritanya mau berangkat bareng, nanya-nanya dong, lo mau di mana? Rata-rata pada mau milihnya SMA 35. Gue nggak Oke. tahu alasannya, mungkin karena jarak kali ya. Ada satu orang temen gue namanya Sami, gitu. Dia SMA 4 juga. Jadi gue cuma berdua nih yang mau masuk SMA 4. Iya. Keluar dari gerbang, kita mau naik angkot nih. Jadi angkot Tanah Abang tuh namanya JP03. Kalau anak Nabang pasti tahu nih. Iya, JP03 sekarang udah ganti jadi Jaklingko. Oke. Jadi keluar nih rame-rame kan, gerombolan gitu. Nah, kalau mau ke 35 posisinya adalah keluar gerbang, kita naik angkot ke arah kiri. Oke. Nah, tapi gue sama Sami karena mau ke SMA 4 ke Gambir, gue harus nyebrang ke kanan dong. Ya. Turun nih udah gue rame-rame, memisahkan diri dong gue masih berempat. Dari rombongan yang Dari lain rombongan ya? yang lain. Pas udah memisah, satu yang rombongan ada yang teriak nih, lu nggak barengan aja sama 35 gitu kesini. Gue masuk 4, bisa kali daftarnya di 35. Kalau infonya kayak gitu. Oke. Jadi kita kalau lo inget, kita nuliskan di formnya. Betul, ada beberapa pilihan. Ada opsi 1, 2, 3 Iya. apa. Iya. Udah mau nyebrang nggak jadi ceritanya gue. Oh. Ini karena Sami pun begitu. Sami pun begitu, Oke. karena kita dulu mungkin ngikut temen lah, Iya, ngikut betul, temen. betul. Berangkat sampai di SMA 35, udah, ya udah tuh daftar kan formulir segala, gue nulis lah. Gue nulis pertama SMA 4. Oke. Emang yang pengen Pilihan pertama lah ya. pilihan pertama. Padahal kalau dulu tuh kayaknya udah UAN apa belum ya? Udah UAN ya, kalau yang cuma 3 tuh UAN Iya, kan ya, udah UAN. Kayaknya kalau gue daftar ke 8 kayak gue juga terima karena untuk nilai NEM gue tuh tinggi sebenarnya. Ya apapun hasil dari mana Iya, ya, iya. nyontek atau apa, pokoknya tinggi lah. Hasilnya ya, NEM gue tinggi tinggi. kan. Udah gue tulis nih Al, SMA pertama SMA 4, Oke. kedua SMA 35. Oke. Teman gue lupa namanya siapa, ngeliat, lah lu kenapa SMA 4 pertama? Lu kan daftarnya 35 katanya. Harusnya yang pertama tuh SMA 35 kata dia gitu. Gue hapus lah. Gue nggak ngerti kalau ternyata urutan 1 adalah pilihan pertama. Jadi kan kalau ternyata nilai lo nggak cukup yang pertama lo dibuang Iya, ya kan. ke pilihan selanjutnya. Selanjutnya.
Gue pilih SMA 35, jadi gue hapus tuh SMA 4. Sorry ya SMA 4 nih ya. Gue hapus kan SMA 35, jadi nomor 1-nya. Oke. Karena nilai gue emang bagus nemnya. Iya. Ya pas kan ada urutannya. Ya gue masih di atas lah, karena gue pas keterima gue masuk kelas unggulan. Oke. Dulu kan kelas unggulan. Iya. Awalnya doang kelas unggulan. Iya. Udah keterima. Ya udah, jadi alasan gue kenapa 35 gitu deh. Oh. Dibilang ikutan temen enggak, karena awalnya gue punya pilihan. Betul. Tapi akhirnya ikut karena mau menuju ke tempat daftarnya. Gitu. Dan lu waktu mengganti SMA 4 dari urutan pertama diganti SMA 35 juga lu nggak ada kepikiran SMA yang di atas ini adalah yang paling pilihan kepilih, pertama lo. prioritas lo gitu ya. Gue pikir temen gue bilang, lo kan daftar dari 35, lo 35 aja yang paling Iya, atasnya iya, gitu iya, dibilangnya. iya. Oh, Gue gak tahu, jadi SMA 4 gue coret jadi kedua. Iya, Dan ketiga gue lupa deh apa gitu. Iya. Ya akhirnya alhamdulillahnya emang udah jalannya di 35, Betul. keuntungannya ya deket lah, gue masih di Tanah Abang tinggal kan. Jadi iya. sekolah deket lah. Jadi deket. Kurang lebih Ya. gitu deh. Oh, Kalau lo gimana? Kalau gue sedikit unik nih Bang. Jadi gue tuh tinggalnya di Tangerang, di daerah Karawaci. Jauh pak. Karawaci bener. Jadi gue 4 bersaudara. Anak pertama tuh laki-laki, kedua perempuan, 3 dan 4 nih laki-laki. Nah, posisinya waktu itu adalah kakak perempuan gue keterima masuk kuliah. Oke. Dan keterimanya di Atmajaya. Oh Ben Hill. Ben Hill, ya kan? Seberang pada Semanggi. Semanggi. Betul. Nah, nyokap gue nggak tega anak perempuannya pulang pergi Tangerang, Jakarta, kuliah gitu kan. Akhirnya memutuskan kita sekeluarga pindah ke Ben Hill. Oh, akhirnya lo pindah terus keluarga Ben Jadi Hill. kita semua pindah karena kakak gue yang perempuan ini keterima kuliah di Atmajaya dan kita mendekatkan lah tempat tinggal sama tempat kuliah kakak gue. Ya biar kakak lo nggak bolak-balik jauh. Betul gitu. Nah, terusnya kenapa SMA 35? Karena gue punya kakak sepupu yang juga alumni SMA 35. Nih, biasa gitu tuh ya. Betul, ya udahlah cari gampangnya aja gitu kan, dekat rumah. Terus juga waktu itu karena gue dari Tangerang mungkin proses daftarnya yang sedikit lebih effort lah ya, karena kita kan ada proses pindah wilayah dan lain-lain gitu. Gue inget waktu itu pendaftarannya di SMA 68 ya, tapi ya dari situ gue juga udah langsung milih SMA 35 sih. Oh lo ke SMA 68 malah? Gue nggak tahu kenapa ya, waktu itu diarahkannya karena gue dari Tangerang harus mendaftar mengikuti prosedur di SMA 68 itu. Gue nggak Dulu ngerti kita deh. tuh belum ada rayon-rayon, belum ada zonasi kan ya? Maksudnya kayak masih Belum bebas ada. kan? Yang penting nilai lo Betul. bagus, Nah, ya lo keterima. berdasarkan gitu. NEM gitu. Tapi waktu itu gue nggak tahu administrasinya atau apa harus dilakukan di SMA 68. Tapi gue dari awal memang memilihnya SMA 35 karena emang dekat sama rumah gue yang akhirnya gue pindah ke Ben Hill itu kan. Alasan geografis ya? Alasan geografis gitu. Jadi ya udah karena memang waktu itu juga NEM gue tinggi seperti lo. Walaupun hasilnya nggak tahu dari mana ya? Iya. Tapi akhirnya keterima di SMA 35 dan gue juga masuk di kelas unggulan waktu di kelas 10. Kelas 10 3 waktu itu. Oh kita udah 10 sebutannya, udah X ya? X waktu itu. Halo 10 3 anak-anak unggulan. Gue dulu unggulannya 10-2. 10-2. 10-2. Oke. Nah, yang lucunya Bang, jadi kan gue sebetulnya sangat random ya dari Karawaci pindah ke SMA 35 nggak pakai janjian sama siapapun dari teman-teman gue di SMP. Kalau lu kan janjian Oh tapi kan. lo kalau SMP lo di mana? Gue di Tangerang itu di SMP Pramita. Setelah lulus SMP gue karena tadi ada harus pindah ke Jakarta ngedeketin kampus kakak gue, ya udah gue nggak janjian sama siapa-siapa dong. Tiba-tiba random di hari pertama gue SMA yang belum kenal siapa-siapa, tiba-tiba di kejauhan ada yang melambaikan tangan ke gue. Oke. Nah, siapa nih, kok mukanya familiar? Ternyata temen SMP gue, Rifki SMP lo yang- Hasan. Oh review kenal tuh. Iya, circle kita sesempit Iya, itu iya, kan. iya, Rifki. Gitu, nah Rifki Hasan satu SMP sama gua, satu SMA sama gua, tapi dia cuma kelas 10-nya doang. Ah. Akhirnya dia pindah lagi. Rifki ini ya, Gitu. sempat ikut Hilo tuh dulu tuh. Betul, junior lah ya berarti di Junior Hilo gua ya. di Hilo. Gitu, dunia sempit sekali. Halo Hilo tuh Rifki Hilo. Hasan. Hilo tuh Hilo Green Ambassador ya. Yes, betul, Lalu Hilo betul. kali mau sponsorin Hilo ya. Yes, betul, bisa loh brand tap in di sini ya. Iya. Ada product placement atau mau ada Ntar kita super impose gitu iya, ya. ini masih kosong kan. Masih kosong. Ntar kalau banyak yang support jadi rame nih. Boleh, boleh. Kita ngomongin beralih dari Iya. alasan kita milih SMA 35 akhirnya udah jawab ya. Jadi kita mau menanjak ke ini kali ya. Hari pertama masuk Hari SMA. pertama SMA. Lo pertama kali masuk 35 tuh ospek kita tuh dulu masih pakai baju SMP apa langsung pakai baju SMA ya? Seingat Masih SMP gue, ya? kayaknya di hari pertama itu masih baju, Pakai baju SMP kita deh. masing-masing kan ya? Gue kalau nggak salah juga masih disuruh yang pakai kaos kaki bola gitu-gitu, terus yang cewek disuruh kepang. Oh iya. Kalau gue nggak Gua salah lupa ingat deh, ya, kayaknya- seingat gue gitu. Nah ini kita ngomongin masalah ospek kali ya. Iya. Tapi kayaknya kalau masa ospek di 35, kayaknya kita bukan tipe SMA yang
ospek yang resminya sih kayaknya hampir semua SMA aman Iya, ya. iya. Tapi kan ada beberapa yang kayak SMA. Nih kalau bener oke kalau ada yang salah boleh disangka ya, kayak teman-teman SMA 70 gue dengar dari teman-teman juga ya. Ada ospek yang di luarnya tuh pelonco-peloncoan gitu kan. Tapi di 35 kayaknya cenderung aman ya, nggak ada kayak Cenderung gitu aman. kan. Baris dulu kan di Iya, lapangan gitu, iya, perkenalan ya kepala sekolah lah, Betul. Suparmi. Bu Suparmi. Bu Suparmi kan kita. Lo kepala sekolah masih Bu Suparmi nggak? Masih Bu Suparmi, betul. Ya dimanapun Bu Suparmi berada, Saat ini ya. pokoknya selalu dalam lindungan Allah ya. Amin, selalu sehat Jadi ya Bu Bu ya. Suparmi sambutan kan, begitu. Udah kayaknya seinget gue pembagian kelas kan udah tahu masuk ke kelas, terus perkenalan wali kelas udah. Gue Seinget juga, gue gitu sih. gue juga. Nah kalau lo gimana tuh Gue yang juga kepang-kepang apa? nggak inget 100% gitu. Takutnya itu gue ketukar sama waktu gue masuk SMP ya. Tapi seinget gue masih ada kayak begitu. Terus yang gue inget juga kayak ada pemilihan senior favorit kita siapa gitu, tulis kayak semacam surat kayak gitu-gitu. Seinget gue ya, tapi gue juga nggak. Tapi kan hari pertama kita belum kenal sama senior kita. Tapi kan maksudnya di masa Oh pas masa ospek orientasinya itu gitu. kan, ospek itu kan. MOS dulu sebetulnya MOS jadi masa orientasi siswa. Betul, Yang betul. seangkatan kita pasti sama Betul, nama betul. itu. Dan mungkin yang seangkatan gue kalau mau coba membantu gue mengingat kembali ya, ada nggak sih ospek? Boleh. Tapi seingat gue ada sih waktu itu, terus kita kayak milih siapa sih senior favorit kita kayak gitu-gitu tuh ada sih. Tapi ya nggak ada yang dipelonco yang dikerjain gitu, nggak ada sih. Iya singkat gue, dan setelah yang resminya dari sekolah terus di luar nggak ada. Tapi kalau kayak gue dengar dari temen gue, dari sepupu gue gitu, ada tetangganya anak SMA 70 tuh ada tuh kayak ya di luar sekolah ya masing-masing suruh apa Ya, gitu. organisasi ya di luar lagi anak sekolah 70 Bulungan terkenal dengan 6 tawuran. Betul. Bener dong. Betul, Tapi kalau betul, sekarang betul. gue nggak tahu, kayaknya udah enggak ya. Udah enggak, damai sekarang. Udah aman lah ya. Betul. Gitu. Jadi terusnya masuk ke kelas unggulan kan kita kan. Iya, Lu kita gimana? kelas Lu unggulan nih, lu menyangka atau kaget atau gimana Bang masuk kelas unggulan? Gue nggak kaget karena kaget karena nggak tahu tuh kalau dalam sekolah SMA ada unggulan-unggulan gitu kan, nggak tahu kaget. Oh ada kelas unggulan ya. Tapi ngerasa pantas apa enggak, pantas berdasarkan nilai aja. Iya, Oh ya iya. ternyata emang yang masuk unggulan adalah berdasarkan nilai aja kan, nilai nem lo gitu kan. Iya. Tapi kenyataannya adalah temen SMP gue ada. Jadi kalau lo kan beda cuma ketemu satu orang itu doang. Betul. Itu karena di negor. Iya. Kalau di negor mungkin lo nggak ketemu gitu kan. Baru ketemu setelah berapa lama ya. Nah kalau gue, dan tadi gue bilang segerombolan itu emang dari sekolah itu lumayan banyak lah. Dari madrasah gue ini tuh sekitar ya kayaknya lebih dari 6 orang deh tuh. Masuk bareng-bareng SMA ke 35. SMA 35, oke. Dan yang masuk kelas unggulan ada sekitar 4 orang lah termasuk gue. Tapi yang itu gue bilang kayak unggulan ternyata nggak unggulan-unggulan amat karena kan berdasarkan nilai. Dan nilai ini dapatkan dari apapun caranya kan. Betul. Dan gue tahu nih ada temen gue di pas di SMP-nya gitu. Ini anak bangor pak. Oke. Bangor, nilai juga ada deh pokoknya. Gue sebut namanya. Iya. Nah kalau lo gimana? Kalau gua ya sama di awal gua nggak tahu, oh ternyata gua masuk kelas unggulan gitu kan karena Tapi lo dia- sekelas gak masih Rifki? Rifki 10-1. Oh dia nggak, lo nggak sekelas? ya? Nggak sekelas, gue di 10-3 gitu. Nah terusnya ya, oh ternyata kelas unggulan dan ya gue akhirnya mencoba mengimbangi lah mereka-mereka yang ada di kelas unggulan ini dan dari kelas unggulan ini waktu angkatan gue ternyata memang mostly pindah naik kelasnya itu ke kelas IPA. Jadi ya kayak bareng-bareng pindah ke kelas IPA semua gitu. Adalah beberapa yang ke Yang IPS karena IPS. mungkin pilihannya atau gimana Iya, gitu. iya. Gitu. Jadi ya bisa dikatakan gue di kelas 10, 11, 12 ya dari kelas 10-3 itu mungkin 60-70% tuh masuknya ke IPA lagi. Ya terus di IPA sampai kelas 3 kan karena IPA di kita kan cuma satu kelas ya. Barengan terus tuh Lupa deh jadinya. gue. Iya tuh kelas benar. Gitu kalau nggak Berarti salah yang satu berarti angkatan kita tuh ada 6 ya. mengindikasikan yang pinter dikit kayak. Enggak, yang pingin IPS banyak gitu. Iya. Soalnya kan sebagai manusia sosial. Betul. Tadi kita udah masing-masing dapat kelas unggulan lah di kelas 10. Terus kalau kita ngomongin sekolah kayak kurang lengkap kalau kita ngebahas wali kelas kita. Iya benar. Gitu. Nah, lu gimana Bang? Ada cerita yang masih lo inget nggak tentang wali kelas? Wali kelas. Itu ngomongin gue lupa karena wali kelas gue nih. Lo wali kelas lo ganti-ganti nggak? Dari kelas 1, 2, 3 ganti kan harusnya ya? Gua di kelas 10 sama 11 wali kelasnya sama, kelas 12 ganti. Nah kalau gue dari kelas 10, 11, 12 wali kelas gue sama nih. Oh gitu? Bu Mardiana. Hat-trick ya?
Bu Mardiana di mana berada semoga sehat. Sehat selalu. Selalu dalam lindungan Allah lah pokoknya. Gua nggak Terima tahu. kasih untuk ilmu-ilmunya juga ya. Benar, dan Betul. udah mau jadi wali kelas kan. Karena wali kelas kan bener kayak yang apa ya? Menggantikan orang tua lah di Iya, sekolah. bener kan. Karena lebih sering incharge sama Betul. wali kelas kan. Betul. Wali kelas gue itu Bu Mardiana, dia guru bahasa Inggris. Oke. Kalau gue lebih ke kenangan baik, cuma gue selalu dapat sialnya. Heeh. Gue terlihat buruk aja nih mantan si Ibu Mardiana ini nih. Gue ngerasa, gue nggak tahu ini perasaan gue doang, dia sensi mulu. Jadi kenapa sensi gini? Setiap kayak gue ngelakuin hal baik gitu ya. Iya. Nah, kayak nggak pernah dapat pujian gitu loh. Tapi ketika gue kayak lagi bangor, lagi ngobrol, tuh ketegor mulu sama dia. Salah sedikit aja ya. Iya, kayaknya pas giliran gue salah nih, dia ngeliat. Oke. Sampai gue inget banget ya, pas bagi rapot kan orang tua kita datang, terus kita kan boleh ikut ya, Iya. boleh ikut, duduk nih sampingnya kan. Gue inget banget, gue diginiin sama Bu Mardiana nih, di depan nyokap gue. Ini anak, ibu tanya masih mau sekolah apa enggak? Ditanya begitu. Iya, ya gue diem aja kan, Iya, Kak. iya. Nggak ngejawab lah ya. Apalagi kayaknya zaman-zaman kita ya, kayak kita sebagai murid sangat menghargai respect banget sama guru Sangat kan. respect Nggak sama ada guru. tuh kayak berita-berita zaman sekarang yang kayak Ngelawan. lu anak-anak zaman sekarang parah sih menurut gue kayak. Iya. Kita sama guru tuh takut itu ya. Betul. Dan respect sih, respect. Terus juga kayaknya orang tua kita pun ya udah kayak kita dititipin ke sekolah, udah dikasih yang mana. Ya udah kalau emang kita bandel ya orang guru kita omelin atau mungkin ada yang main tangan dalam artinya masih fisik kayak sekedar cubit atau apa. Orang tua kita malah ya membela guru ya pasti guru ini ada alasannya anaknya bandel. Tapi kalau berita zaman sekarang kan malah anaknya dibelain mati-matian. Iya, kalau zaman dulu Itu segitu anaknya respectnya tuh sama guru. kita ngadu ke orang tua ya kita malah ditambah marahin. Iya, bener. Ya kan? Kalau sekarang gurunya Emang tambah negor gitu kan? sedikit, Emang. Iya. Ngedegor sedikit kita ngadu ya orang tuanya malah marahin gurunya gitu Iya. kan. Oh, gue diginiin. Tolong. Kalian mau sekolah apa masih mau sekolah apa enggak? Main bola mulu. Jadi dulu gue masuk sekolah sepak bola juga. Iya, Sekolah iya. sepak bola terus ikut ekskul bola. Kalau ekskul nanti kita bisa bahas nih kapan-kapan ya. Betul. Jadi gituin gue. Bener-bener nih gue. Kalau lo gimana kalau wali kelas siapa? Gue wali kelas gue di kelas 10 3 itu sama kelas 11 itu Bu Norita. Guru fisika. Oh iya, Bu Norita guru fisika. Halo Bu Norita. Terus di kelas 12 itu sama Pak Michael Purba. Wah, tuh. Guru kimia, guru favorit anak-anak Canggih IPA. tuh. Luar biasa. Gue yakin sih teman-teman SMA angkatan gue atau bahkan di atasnya sebelumnya, kalau yang bukunya Erlangga ya. Erlangga. Menurut Erlangga kayak kalau lihat di belakang itu guru kita tuh. Betul, Gua ada fotonya ada Pak Michael kebanggaan Purba. sama Michael Purba Betul. karena pernah diajarin sama pengarang bukunya langsung. Iya, karena kalau kita ngomong ke teman-teman di luar SMA 35, kita sekolah di SMA 35, salah satu yang di notice pasti Pak Michael Purba ini sih. Karena pengarang dari buku kimia. Di kimia Erlangga, luar biasa. Ilmu yang luar biasa tuh kimia. Dan beliau bisa ngajarin kimia yang sebegitu sulitnya dengan cara yang fun. Jadi kita Benar. menikmati. Gue sebenarnya nggak suka. belajar SMA. Gue nggak suka pelajaran kimia. Gue nggak suka fisika. Tapi kimia karena gurunya Pak Michael Purba sangat apa ya bahasanya mengayomi gitu loh kayak. Mengayomi. Ayo, walaupun anaknya mungkin belum bisa, baik-baik gitu cara ngasih taunya. Betul. Kalaupun marah tuh lucu gitu loh. Bener-bener. gitu Karakternya emang kocak. Iya, marahnya tuh masih bisa kita terima lah gitu. Rambut putih, Betul. kumis kan. Betul. Gue salah satu yang memorable lah sama Pak Michael Purba itu, gue waktu SMA dengan penampilan gue yang secuil itu, beliau bilang kamu mirip sama John Lennon katanya gitu. Gua sampai sekarang Padahal lo nggak pakai kacamata kan? enggak, gue sampai sekarang masih bolak-balik foto John Lennon bagian mananya yang mirip gitu. Tapi ya beliau sekarang sudah almarhum ya. Oh iya. Jadi setahun 2 tahun angkatan gue lulus, beliau berpulang lah. Oh, berarti juga nggak lama gue lulus ya maksudnya kan? Iya, Ya, gue malah iya. beda 2 tahun dong. Gitu ya, kita kirimkan doa lah ya buat Ya. guru-guru yang telah mendahului kita. Jasa-jasanya pasti ya bermanfaat lah untuk menjadi diri kita di saat ini. Pasti ada jasa-jasa dari guru. Pasti dari guru zaman TK sampai ya sampai dosen-dosen kita kuliah juga. Betul. Pasti ilmunya bermanfaat buat kita kan. Ya tadi itu sih karena gua ada di lingkungan yang anak-anak unggulan, sedangkan gua tipenya seperti ini ya, yang sangat tidak unggulan gitu maksudnya. Ya kayak lu lah lebih mendahului olahraga daripada akademis dan lain-lain gitu. Ya pasti ada keseruannya tersendiri sih. Tapi kan lo bisa masuk IPA berarti lo suka kan sama fisika dan bla bla segala macem gitu. Atau nilainya minimal bagus berarti. Jadi gini bang, ini sebetulnya ceritanya di saat gue kelas 10 itu, gue ada 21 hari absen.
Anjir ngapain? 21 hari absen sampai orang tua gue dipanggil ke sekolah gitu kan. Ya udah disampaikan lah case gue ini 21 hari absen gitu. Bukannya sakit ya gitu, tapi betul-betul Absen berarti kan tuh tanpa keterangan. tanpa keterangan gitu kan. Karena kan dulu tuh ada SIA ya, sakit izin alfa. Alfa tuh tanpa keterangan. Betul. Nah, gue yang alfa ini nih gitu kan. Sampai orang tua gue dipanggil gitu kan. Di situ disampaikan Atila 21 hari nggak masuk sekolah tanpa keterangan gitu. Ini kalau terus seperti ini, khawatirnya bisa tidak naik kelas. Lu dikirim surat berarti kan zaman dulu. Dikirim surat Surat dan resmi panggilannya. orang tua gue Dikirim dipanggil polisi. gitu kan. Betul. Dikhawatirkan bisa tidak naik kelas, bisa tinggal kelas gitu. Kalaupun naik kelas, kemungkinan sulit untuk masuk di IPA, Oh iya. IPS, mungkin bahasa aja. Terus kata lu dia nemenin begitu. nemenin orang tua lu. Didampingin Oh, sama oke. orang tua gue gitu, dan orang tua Terus gue lu diem aja gini. diam aja pasti Iya. karena kita udah respect kan. Dan memang posisinya seperti itu, gue 21 hari nggak ke sekolah dan nyokap gue ngejawab, iya Atila 21 hari nggak ke Hah? sekolah itu di rumah. Karena memang betul gue nggak ke sekolah itu Di rumah bukannya- maksudnya nyokap lu ngejelasin di rumah ngapain? Pasti Gua tanya di dong sama rumah. guru. Iya, gue main PS aja bang. It's the motherfucking Eagle Double G. Oh iya. Iya, jadi ya gue nggak tahu Wih, nyokap gue Nyokapnya sedemokrasi itu. demokrasi itu sebebas itu. Jadi gue sesimpel gini, mah kayak aku hari ini nggak ke sekolah ya gitu. Ada PR nggak? Ada yang paling penting kita ada ulangan nggak? Nggak ada gitu. Oh iya karena kan ya bahaya kalau nggak itu lah. Oke. Oh ya udah gitu kan. Ya udah gue di rumah aja segala macam. 21 hari itu berturut-turut apa ya? Enggak. Di Oh. waktu yang berbeda. Iya, iya. Di waktu yang berbeda. Tapi dalam satu semester. gitu. Mungkin itu kan 1 bulan sendiri kan sebetulnya. Berarti kan kan? kalau semester itu 6 bulan, 21 bagi 6 berarti kan lu bisa nggak masuk sekitar rata-rata 3 lebih. Iya, 3 lebih. Oke. Iya, betul gitu. Nah, terus apa namanya? Ya nyokap gue, ya Atila nggak masuk itu ya di rumah aja sebetulnya gitu. Tapi gimana secara nilai segala macam ya sebetulnya aman gitu kan. Tapi waktu itu sempat disampaikan ya tadi itu kemungkinan nggak naik kelas segala macam gitu. Setelah ditegur itu ya gue coba memperbaiki lah. Lebih jarang untuk tidak masuk sekolah gitu. Nah lu alasan lu apaan? Sebetulnya sesimpel apa ya bang ya? Ada rasa males lah ya namanya. Padahal kan anak di rumah lu umur deket itu. deh. Deket banget sebetulnya ke Malu kan sekolah di- bisa mana? jalan kaki di danau di atas di Ben Hill Pejompongan. Ini deket tuh kalau nggak salah spot janjian madol juga tuh. Betul. Kan kita masih ngomongin di awal-awal nih masuk SMA. Nah ada gak sih hal-hal apa ya yang bikin lo shock, culture shock gitu ya? Culture shock. Yang lo kaget, di SMP kayak nggak kayak gini, pas di SMA kok kayak gini gitu. Iya, Ada iya, gak sih iya. hal-hal kayak gitu lo? Gua culture shocknya, yang paling gue berasa sih dari kita SMP. Mungkin anak-anak cowok, anak-anak cewek pada belum tahu dandan kali ya bang ya di zaman SMP kan ya. Masih Oh iya, oke. ke sekolah ya udah pada pakai seragam aja Ya, gitu. masih kecil juga usianya Sesimpel kan. kalau cewek-cewek mungkin cuma gunci rambut segala macem. Nah, culture shock di SMA itu mungkin gue mulai melihat, ih cewek dandan gitu. Walaupun masih dalam hitungan jari ya di angkatan kita ya. Maksudnya tapi kelihatan make upan Tapi gitu. mulai ya? ada yang make up nih. Anak Gua dance nih kali ini. Siapa? Lo Biasanya ingat nggak? ya. Sebut namanya kalau ingat. biasanya ya. Waktu itu sih yang bener-bener gue pertama kali notice, wih ada cewek dandan ke sekolah itu namanya Lisa, anak 103. Anak dance pak kalau Anak nggak dance salah. ya? Iya, Anak iya, dance. iya. Iya, si Kan Lisa biasanya yang itu. dandan tuh anak dance. Soal di angkatan gue juga Betul. yang dandan anak dance. Ya kan? Itu yang cewek dandan ya gitu. Oke. Tapi kalau gue lihat sekarang di sosial media ya mungkin cewek SMA dandan udah menjadi sesuatu yang wajar kali ya. Bahkan Karena SMP mereka- gue pernah ketemu. Iya. Buset SMP nih Iya. bedak tebel Mungkin, amat. mungkin referensi dia di sosmed sekarang udah Iya, sebegitu banyaknya ya role model mereka dan Iya, seperti iya, apa iya. mereka coba aplikasikan di Tapi kan zaman kehidupan sekolah. walaupun dandan ya minor sih lumayan hitungannya. Iya kan, iya kan. Makanya gue bilang anak dance, karena gue ingat anak dance kelihatan maksudnya bedak gitu, bahkan Betul, foundation nih gitu. betul, ya. betul. Pakai softland, even pakai softland Oh iya, ke softland. sekolah gitu kan. Gitu. Itu sih culture shock buat gue. Oke, karena ya karena SMA dulu SMP Iya. kan masih bocil-bocil Iya, kali dulu-dulu hitungannya. masih pada bau matahari lah ya. Iya hitungannya gitu bocah ingusan ya. Betul. Kalau lu gimana bang? Culture shock? Gue Apa lagi bahkan ada? kayaknya lebih menarik lu nih yang dari SMP-nya madrasah tadi, Oke. terus ke sekolah negeri nih. Nah, iya. Culture Nah, shocknya itu. gimana? Kalau gue lumayan itu karena jadi gini kan gue di madrasah gue nih Al, jadi kan madrasah swasta ya. Nah gue yang bikin gue shock adalah tadi kan lo bilang lo kaget ngelihat cewek make upan gitu. Kalau gue baru-baru ngeliat cewek make upan di kelas gue dulu tuh isi batangan semua pak. Jadi gue
Jadi satu Madrasah, iya, di madrasah iya. gue itu satu kelas itu khusus cowok, bahkan Oke. bukan ceweknya itu dipisah, bukan pisah kelas, pisah gedung. Oh, ada siswa, ada siswi, tapi dipisah gedung, Gedung, gitu. gedungnya Jadi, pisah. siswa sendiri, siswi Bukan sendiri. gedungnya pun juga bukan sebelah, enggak, lumayan jauh nih misalkan gedungnya gedung cowok di sini. Nah, ini gedung cewek itu bisa 1-2 kilometer. Oh. Emang bener-bener gedung yang terpisah. Oke, Kalau bayangin masing-masing dong, lah ya. Iya, lo bayangin dari gue 3 tahun kan, 3 tahun di SMP main sama cowok-cowok semua, bercanda cowok semua, keluar main istirahat jajan kantin sama cowok, semua. nongkrong di luar sekolah sama cowok. Iya. Begitu masuk SMA negeri, maksudnya SMA swasta pun pasti kan juga isinya ya gabung kan. Campur. Kecuali anak STM mungkin isinya cowok semua nih. Nah, itu pertama tuh yang bikin gue shock karena Ih, sekelas iya, nih sama walaupun cewek. nggak sebangku sama cewek. Iya. Jadi agak aneh aja sih, bukan gue yang shock kayak teman-teman anak madrasah. Bukan muhrim, bukan enggak gitu juga. Enggak gitu. Punten ukti Iya, gitu ya. enggak gitu juga, enggak gitu juga. Tapi ya karena kagok ya, karena kagok. Iya, Biasanya cowok-cowok semua gitu. Terus ditambah gue itu pemalu. Oh. Gue tuh oke. pemalu banget loh sama emang karakter gue pemalu sama cewek gitu ya. Malu kalau sama cewek. Bisa merah muka gue. Serius gitu. Apalagi cewek yang lu suka pasti. Pasti tambah itu kan. Nah, udah gitu yang kedua adalah pelajaran sih. Nah, jadi lo bilang tadi madrasah kan penasaran nih. Bener, di madrasah gue ini kan berbasisnya kan agama ya. Agama. Kayak sekolah battle Kristen ya, berbasisnya agama Kristen. Gue agama Islam. Pelajarannya, kenapa gue bilang pelajaran? Karena waktu gue di madrasah itu pelajarannya kalau dibilang presentasinya adalah bahkan nggak 50-50, bisa jadi 65 atau 70-30. Jadi agama itu 70. Kurikulum yang ngikutin apa sih Kemendikbud ya di aplikasinya itu ya 30 gitu loh, atau untuk 35. Pelajaran agamanya kalau di SMA negeri kalau lo pada ingat kan seminggu cuma sekali, bener gak sih gue? Itu sekali, sejam pula gitu Sejam kan. pula gitu loh. Gimana mau tertanam nih agama gitu loh. Lo bayar seminggu kan kita sekolah 5 hari ya. Karena 5 kita hari, pas zaman Senin kita sampai Sabtu Jumat. udah libur tuh ya. Ekskul. Sabtu udah libur kan. Jadi cuma sampai Jumat. Lo bayangin lo seminggu belajar agama Islam cuma sekali gitu. Sejam pula. Iya. Nah gua belajar agama tuh banyak banget, Pak. Oke, tiap hari. Tiap hari ada dan agama gue tuh kompleks, banyak cabang tuh. Oke. Ini gue kasih info dikit lah ya. Ini lo bayangin, gue belajar agamanya bukan hanya agama Islam sebetulnya, tapi udah spesifik. Gue belajar fikih, Fikih. ya kan. Belajar akidah akhlak, Pak. Akidah akhlak. Walaupun banyak juga yang tidak berakhlak gitu kan. Tapi seenggaknya tahu ilmunya lah, akidah akhlak. Belajar ilmu faraid. Tahu kan ilmu faraid? Faraid baru denger lagi. Tahu kan lo? Bukan nama orang tuh ya. Padahal itu penting loh, Pak. Itu Faraid. ilmu pembagian waris dalam agama kita Islam. Oh, Ilmu faraid gitu. Oke. Itu susah juga tuh gue. Oh, itu ada hitung-hitungannya. spesifik Iya, ada hitung-hitungannya tuh Mata faraid. pelajarannya tuh. Spesifik Pak, faraid itu ditanam bagi-bagi waris aja udah kayak oke. kalau lo warisan nih orang tua dapat seberapa, anak dapat seberapa gitulah. Ilmu faraid, terus gue belajar sejarah gue nggak cuma sejarah nasional, sejarah kemenangan Islam saya Sejarah belajar kemenangan itu. Islam. Saya belajar terus Iya. sejarah kemenangan Islam. Habis itu gue belajar apa lagi ya? Belajar bahasa Arab, Luqatil Arabiyah. Lo kebayang nggak? Guru gue ada orang Arab, ya keturunan Arab gitu kan. Teman-teman gue Arab, belajar bahasa Arab gitu. Jadi zaman gue tuh ngomong campur-campur Arab gitu sih. Orang kan zaman sekarang anak Jaksel ngomong campur Inggris. Campur Inggris. Ini anak Nabang ngomongnya Campur Arab. bahasa Indonesia Betawi campur Arab gitu. Min aina anta gitu. Iya gitu, bakher ya gitu-gitu deh. Itulah yang gue bilang kagetnya, sekarang jadi banyak agama Islam cuma dikit gitu. Iya. Begitu belajar agama Islam kayak Di SMA. ya elah nih, ini mah. ya elah nih udah gitu loh. Udah gue pelajari. Tapi jadi nggak enaknya adalah minusnya adalah ini teman-teman gue yang mungkin gak dari madrasah menganggap gue pokoknya kalau agama Islam ujian ulangan enggak aja udah. Gue jadi patokan pokoknya agama Islam enggak udah. Iya. Beres. Image lo ya. Image gue jadi gitu, Pak. Jadi lulusan madrasah besok nih ulangan pasti agama Islam. muslimnya. Iya, ulangan agama Islam gampang deh ama enggak gitu. Bahkan ada temen gue ini pinter banget anaknya. Anak IPA deh, masuk IPA kan di kelas 10 itu. Sebut nama, Bang. Namanya Rizky Devri. Wah, Halo Rizky aduh. Devri, dia pinter banget emang. Sampai dia aja pernah ngajarin guru. Mau kebayang, jadi guru kan ya. Pinternya udah Guru kita kan ada beyond lupa, lah ya. mungkin lupa ya. Nah dia ngajarin nih. Oke. Namanya Rizky Devri yang dianggap pintar, emang pintar. Dia agamanya nyontek pernah sama gue. Lu bayangin. Kan gue beban ya, karena bebannya gini.
gue nggak tahu semuanya pasti benar 100 gitu Iya, lah. betul. Jadi kan beban orang anggap pasti angka jawabannya bener gitu loh. Padahal gue ada yang, aduh nih gue lupa nih. Ada yang kayak Mungkin gitu pernah nih pelajari kan. tapi namanya manusia kan pasti lupa. Iya. Kan? Tapi semua orang menganggap pokoknya nyontek sama Angga aja atau sama yang teman Angga juga yang sama-sama dari madrasah gitu loh. Wah bener-bener itu sih nggak enak ya. Tapi itu sih sampai yang paling pinter aja nanya sama lo Sama soal gue, agama ya. soal agama gitu karena anak madrasah udah gitu doang. Padahal kan nggak gitu juga gitu loh. Itu sih culture shocknya gue tuh. Iya. Ngomongin SMA banyak banget Nggak ada sih habisnya yang ya. bisa kita bahas ya. Iya, nggak ada habisnya. ya. Episode 1 aja kita udah berapa hal tadi kita bahas Benar. ya. Dan nanti mungkin bakal ada episode selanjutnya. Teman-teman mungkin boleh tulis ya. Boleh lo komen tuh bang ngomongin ini gitu. Iya. Sekarang kita spill kali ya episode Iya. berikutnya mungkin kita ngomongin kan kalau orang bilang SMA tuh masa paling indah. Kita cross check bener apa enggak sih masa paling indahnya tuh apa, indahnya tuh apa? Betul. Masa yang tidak terlupakan Iya, katanya gitu. apakah bener ntar kita ngomongin itu kali Iya, ya? boleh. Dan kita juga minta tolong nih sama teman-teman, mungkin nextnya kita juga bakal ada di sosial media ya. Iya, Akan benar. ada di Instagram, TikTok. Jadi Iya. tolong disupport, tolong Di-follow. Dan salah satu konten yang akan kita post di sosmed kita ada namanya adalah UDP. Nah, jadi UDP itu sebenarnya nih dari nih kita terima kasih sama yang Ya. bikin namanya UDP. Jadi UDP itu adalah salah satu fitur yang ada di Mading. Nah, Mading pasti tuh hits banget ya Mading ya. Hits Kayak banget. Di angkatan semua kita. di angkatan kita. Kayaknya di atas setelah gue lulus kayaknya masih ada Mading deh. Atau bahkan sebelum kita. Betul. Atau zaman sekarang masih ada nggak? Mungkin Iya, betul nih. teman-teman adik-adik, ponakan malah. Kan. Iya ya. Pak. Lo SMA udah kapan? Udah 18 tahun gua masuk yang SMA lalu. 20 tahun lalu. 18 tahun yang lalu. Jadi ponakan gue kalau masih ada gitu. Mading boleh di komen ya. Masih ada Mading Om gitu. Mading itu majalah Majalah dinding, dinding, guys. bener, majalah dinding. Heeh. Jadi isinya tuh tentang info-info apa yang hits gitu kan. Nah, Betul. di SMA kita, gue nggak tahu di SMA lain ada apa enggak ya. Di SMA kita SMA 35 tuh ada mereka anak Mading nih, anak eskul Mading bikin namanya UDP. Apa tuh UDP? U-nya itu untuk, Bentuk D-nya itu dari, P-nya itu pesan. ya, jadi UDP untuk dari pesan. Betul. Jadi di sini siapapun bisa menuliskan pesan untuk seseorang. Jadi bisa nulis nih namanya untuk Kak Angga, Iya. misalnya gitu. D-nya itu Dia dari. kalau lo bisa malu berarti lo rahasiain ya nama anonim. lo. Oke, Bisa anonim. anonim. Biasanya XXX dia tuh. XXX. Atau dari hamba Allah gitu. Atau dari penggemar gitu kan. Dari penggemar. Iya, penggemar. Your secret admirer. Ini bener. Penggemar rahasia Nah, banget. pesannya itu bisa apa aja. Betul. Tapi biasanya tuh kalau buat Zaman-zaman adik-adik lo dah, kelas zaman- yang ngefans ya. Iya, biasa. Untuk Gimana, Kak gimana? Atila Heeh. dari Your Secret Admirer. Ini. Pesan, Kak boleh minta nomor handphonenya nggak gitu. Kayak gitu. Ntar Lu- berarti lu- nanti kalau lo emang balas lah tuh DP juga ya. Iya. Yang di next episode-nya Mading gitu Iya, kan biasanya tiap minggu gue diganti kan. Ah. Gimana tuh kayak gitu, gue juga pernah tuh kayak contohnya kayak untuk siapa, untuk Kak Angga gitu kan, kelas 12 IPS berapa dari anak cewek 10 biasanya Iya. junior tuh Iya, biasanya junior iya, kan iya, yang iya. iniin pesannya Kak senyum dong dikit jangan sama-sama aja lah. Masa aku senyum-senyum terus kan? Pokoknya itu kurang lebih kayak gitu. Betul, Jadi betul. teman-teman kalau ada yang mau bahkan mungkin nih lo punya gebetan dulu nggak berani menyatakan Iya, betul. boleh lo kirim ntar kita bacain ya. Kita bacain. Jadi kalian tulis di sosmed kita nanti untuk UDP dengan pesan paling menarik bakal kita, Kita bacain di bacain, sini. benar banget. Gitu. Jadi kita mau nostalgia lah dengan Benar, konten benar. masa SMA ini, kita bakal nostalgia dengan masa-masa indah kita di zaman SMA seperti Betul, yang nanti akan masa kita bahas apapun di mau indah, mau episode surem lo, mau selanjutnya. gokil-gokilan lo. Betul. Karena itu kita juga totalitas ya Bang nih. Makanya SMA. Benar banget. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin masa SMA nggak ada habisnya. Benar, Jadi nggak ada kita habisnya. bakal ada bahas lagi di next episode. Untuk episode kali ini kita cukupi sampai Benar. di sini. Tapi biar kita terus semangat ngontennya, Benar. tolong banget disupport dengan like, Yoi. komen, subscribe dan juga Di share biar makin banyak yang nonton, makin banyak yang bernostalgia, seru-seruan bareng kita ya mengenang Betul. masa SMA. Semoga konten ini bermanfaat untuk semua pihak. Betul. Semua orang yang nonton di sini. Amin. Jadi tolong di-share jadi bisa nostalgia bareng-bareng. Betul, channel kita makin berkembang. Oke, thank you banget teman-teman buat udah nonton. teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye.